Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan fi qanati Lughati Al-Arabiyyah. Selamat datang di channel Lughati Al-Arabiyyah. Bahasaku bahasa Arab. Insyaallah taala pada hari ini kita akan melanjutkan program kita dalam menghafal Al-Af'alu fil Arabiyyah, fil-fil dalam bahasa Arab. Kita akan masuk pada part yang ketujuh, 10 kata kerja yang diawali dengan huruf ha dan kha. Kita mulai. Al-fi'lul hadi wasittun. Al-fi'lul hadi wasittun. Halaqa. Halaqa untuk laki-laki. Halaqat. Halaqat untuk perempuan. Dia telah menggunduli. Dia telah menggunduli. Ini namanya fi'il madhi, kata kerja lampau. Yahliqu. Yahliqu untuk laki-laki. Tahliqu. Tahliqu untuk perempuan. Dia sedang atau akan menggunduli. Dia sedang atau akan menggunduli. Ini namanya fi'il mudhari, kata kerja yang sekarang maupun akan datang. Ihliqa. Ihliqa untuk laki-laki. Ihliqi. Ihliqi untuk perempuan. Gundulilah. Ini namanya fi'il amr, kata perintah. La tahliqa. La tahliqa untuk laki-laki. La tahliqi. La tahliqi untuk perempuan. Janganlah kamu menggunduli. Ini namanya fi'il nahi atau kata larangan. Bagi teman-teman yang belum menonton part pertama, silahkan ditonton terlebih dahulu ya teman-teman, untuk memahami apa itu fi'il madhi, apa itu fi'il mudhari, apa itu fi'il amr, dan apa itu fi'il nahi. Oke, jika sudah menonton part pertama, kita baca contohnya. Al-mithalul awwal, man halaqa ra'saka ya Aliyu. Man halaqa ra'saka ya Aliyu. Siapa yang telah menggunduli kepalamu hai Ali? Atau misalnya kita lihat anak kita tiba-tiba gundul kan. Ya kita tinggalin tiba-tiba anak kita gundul. Maka kita katakan man halaqa ra'saka ya waladu. Atau man halaqa ra'saka ya bunayya. Siapa yang menggunduli kepalamu hai anakku? Nah, seperti itu. Al-mithalu tsani, ihliqa ra'si ya halaku. Ihliqa ra'si ya halaku. Ini ketika kita mau minta sama tukang cukur untuk digundul, maka kita katakan ihliqa ra'si ya halaku. Gundulilah kepalaku wahai tukang cukur. Halaku tukang cukur. Karena tugasnya memang halaqo ya liku. Nah, teman-teman, kalau hanya memendekkan maka bahasa Arabnya qassara yuqassiru. Qassara yuqassiru. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, la tadkhulunnal masjidal harama insyaallahu aminin muhalliqina ru'usakum wa muqassirin. Nah, poinnya adalah yang terakhir. Muhalliqina ru'usakum wa muqassirin. Sebagian kalian ada yang menggunduli kepala-kepalanya dan sebagian yang lain ada yang memendekkannya. Muhalliqina ru'usakum wa muqassirin. Oke, selanjutnya. Al-fi'lu tsani wasittun. Al-fi'lu tsani wasittun. Hamida. Hamida untuk laki-laki. Hamidat. Hamidat untuk perempuan. Dia telah memuji. Ya, di sini hamida yahmadu. Ini memuji untuk Allah semata ya teman-teman. Memuji Allah. Adapun memuji orang lain, nggak boleh pakai hamida teman-teman. Nggak boleh pakai hamida. Bolehnya pakai apa? Madaha yamdahu. Bolehnya pakai madaha yamdahu. Baik. Kalau kita udah tahu ini hanya khusus Allah, maka kita baca selanjutnya. Yahmadu. Yahmadu untuk laki-laki. Tahmadu. Tahmadu untuk perempuan. Dia sedang atau akan memuji Allah. Ihmad. Ihmad untuk laki-laki. Ihmadi. Ihmadi untuk perempuan. Pujilah Allah. La tahmad. La tahmad untuk laki-laki. La tahmadi. La tahmadi untuk perempuan. Janganlah kamu memuji Allah. Al-mithalul awwal. Nah, di sini nggak ada warna ya teman-teman. Karena kita tidak ada contohnya di atas. Ahamidtallaha fi hadzal yaumi. Ahamidtallaha fi hadzal yaumi. Di sini hamid
anta. Hamida ditambah anta. Ya, anta. Kamu laki-laki. Maka diartikan di sini, sudahkah kamu memuji Allah hari ini? Ahamidtallaha, sudahkah kamu memuji Allah fi hadzal yaum, hari ini atau pada hari ini? Al-misal tsani, misalnya kita minta kepada istri kita untuk muji Allah atau mengucapkan alhamdulillah atas segala nikmat yang kita dapatkan. Maka kita katakan kepada istri kita, ihmadi Allah ya zaujati. Ihmadi Allah ya zaujati. Kalau disambung, ihmadillah ya zaujati. Ihmadillah ya zaujati. Pujilah Allah, maksudnya ucapkanlah alhamdulillah wahai istriku. Ya, jadi sekali lagi hamidah yahmadu dikhususkan untuk Allah saja. Makanya ada alhamdulillah. Segala puji hanya untuk Allah semata. Adapun untuk orang lain tadi sekali lagi madaha yamdahu. Oke, selanjutnya. Al-fi'lu tsalitsu wasittun. Al-fi'lu tsalitsu wasittun. Hamala. Hamala untuk laki-laki. Hamalat. Hamalat untuk perempuan. Dia telah membawa. Yahmilu. Yahmilu untuk laki-laki. Tahmilu. Tahmilu untuk perempuan. Dia sedang atau akan membawa. Ihmil. Ihmil untuk laki-laki. Ihmili. Ihmili untuk perempuan. Bawalah. La tahmil. La tahmil untuk laki-laki. La tahmili. La tahmili untuk perempuan. Janganlah kamu membawa. Nah, jadi hamala yahmilu membawa ya teman-teman. Makanya di Indonesia ada istilah hamil. Perempuan yang sedang hamil. Kenapa disebut perempuan hamil? Karena perempuan tersebut sedang membawa kandungan atau membawa bayi di dalam perutnya. Seperti itu ya teman-teman. Oke, kita baca contoh-contohnya. Al-mithalul awwal tahmilu Zainabul haqibata. Tahmilu Zainabu al-haqibata. Zainab sedang membawa tas. Tinggal digonta-ganti al-haqibahnya teman-teman. Al-mithalul tsani, ini juga untuk perempuan. Ihmili hadzal kitaba ilal mudarrisati. Ihmili hadzal kitaba ilal mudarrisati. Bawalah buku atau kitab ini ilal mudarrisati, ke bu guru. Nah, kalau untuk laki-laki tinggal diganti ihmil dan seterusnya. Oke, selanjutnya. Al-fi'lur rabi'u wasittun. Al-fi'lur rabi'u wasittun. Nah, di sini teman-teman Ana hanya membuatkan dalam bentuk muannasnya saja, perempuannya saja, karena yang haid hanyalah perempuan. Oke. Hadat. Hadat, dia perempuan telah haid. Tahidu. Tahidu, dia perempuan sedang atau akan haid. Enggak ada ya disuruh haidlah atau janganlah haid. Enggak bisa. Oke, contohnya di sini misal hadat ukhti qabla zuhri. Hadat ukhti qabla zuhri. Saudariku telah haid kapan? Qabla zuhri, sebelum zuhur. Nah, oke. Selanjutnya. Al-fi'lul khamisu wasittun. Al-fi'lul khamisu wasittun. Fi'il yang ke-65. Hayya. Hayya untuk laki-laki. Hayyat. Hayyat untuk perempuan. Dia telah hidup. Yahya. Yahya untuk laki-laki. Tahya. Tahya untuk perempuan. Dia sedang atau akan hidup. Ihya. Ihya untuk laki-laki. Ihyai. Ihyai untuk perempuan. Hiduplah. La tahya. La tahya untuk laki-laki. La tahyai. La tahyai untuk perempuan. Janganlah kamu hidup. Nah, jadi fi'il hayya yahya ini sangat terkenal dalam kitab-kitab bahasa Arab ya teman-teman, terutama dalam pelajaran shorof ataupun balaghah. Kita baca contoh-contohnya. Al-mithalul awwal, nah ini doa mau tidur. Bismikallahumma amutu wa ahya. Atau bismika Allahumma amutu wa ahya. Ini kalau dipisah. Tapi kalau disambung, Bismikallahumma amutu wa ahya. Dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Wa ahya, ahya. Di sini untuk domir ana.
Makanya di sini warnanya merah karena bisa untuk laki-laki dan perempuan. Al-mithalu tsani ihya kariman au mut syahidan. Ini kita katakan kepada teman-teman kita di Palestina, maka kita katakan ihya kariman au mut syahidan. Hiduplah dalam kemuliaan, tidak tunduk kepada para Zionis Israel, au mut syahidan, atau matilah wahai saudaraku dalam keadaan syahid. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustada'afina fi Palestin. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami yang lemah di Palestina. Allahumma hzimil yahudal ghasibin al-zalimin. Ya Allah, kalahkanlah orang-orang Yahudi yang zalim yang merampas tanah kaum muslimin. Allahumma amin. Oke, selanjutnya. Al-fi'lu sadisu wasittun. Al-fi'lu sadisu wasittun. Nah, ini fi'il spesial dalam bulan Ramadan, yaitu khatama. Khatama untuk laki-laki, khatamat. Khatamat untuk perempuan, dia telah menyelesaikan. Yakhtimu. Yakhtimu untuk laki-laki, takhtimu. Takhtimu untuk perempuan, dia sedang atau akan menyelesaikan. Ikhtim. Ikhtim untuk laki-laki, ikhtimi. Ikhtimi untuk perempuan, selesaikanlah. La takhtim. La takhtim untuk laki-laki, la takhtimi. La takhtimi untuk perempuan, janganlah kamu menyelesaikan. Al-mithalul awwal khatamat Aisyatu hayataha bihusnil khatimati. Khatamat Aisyatu hayataha bihusnil khatimati. Makanya kita sering dengar husnul khatimah dan su'ul khatimah. Ya, kalau di sini diterjemahkan khatamat Aisyatu, Aisyah telah mengakhiri atau menutup hidupnya, menutup kehidupannya dengan akhir yang baik. Bihusnil khatimah. Husnul khatimah, akhir yang baik. Kalau akhir yang buruk, bisu'il khatimah. Kalau husnul khatimah, contohnya misalnya meninggal dalam keadaan sujud misalnya. Taib. Al-mithalu tsani, nah ini perintah kita untuk saudari kita misalnya agar menghatamkan Al-Qur'an. Ikhtimil Qur'ana fi syahrin. Ikhtimi al-Qur'ana fi syahrin. Kalau disambung, ikhtimil Qur'ana fi syahrin. Hatamkanlah, selesaikanlah Al-Qur'an dalam sebulan. Jadi khatama artinya bisa mengakhiri, bisa menutup, tadi ya menutup kehidupan, atau menghatamkan, menyelesaikan, menghabiskan, dan seterusnya. Selanjutnya, al-fi'lu sabi'u wasittun. Al-fi'lu sabi'u wasittun, fi'il yang ke-67. Khatana. Khatana untuk laki-laki, khatanat. Khatanat untuk perempuan, dia telah sunat. Yakhtinu. Yakhtinu untuk laki-laki, takhtinu. Takhtinu untuk perempuan, dia sedang atau akan sunat. Ikhtin. Ikhtin untuk laki-laki, ikhtini. Ikhtini untuk perempuan, sunatlah. La takhtin. La takhtin untuk laki-laki, la takhtini. La takhtini untuk perempuan, janganlah kamu sunat. Ya, khotana yakhtinu itu artinya sunat ya teman-teman, makanya dalam bahasa Indonesia pun ada istilah khitan, khitanan gitu, sunatan gitu ya. Dan ingat ya teman-teman, sunat ini tidak terkhusus untuk laki-laki saja, tapi juga untuk perempuan. Adapun untuk laki-laki maka hukumnya wajib karena termasuk dari bagian toharah atau bersuci. Karena kalau laki-laki tidak disunat, maka nanti air kencingnya akan terkumpul pada kemaluan laki-laki. Adapun untuk perempuan, maka hukum khitan itu sunnah. Karena bagi perempuan hanya penyempurnaan saja, yaitu untuk mengurangi syahwat pada perempuan. Ya, ini sedikit tambahan, barakallahu fikum. Kita baca contohnya. Misal, khatana akhiya as-saghiru qabla usbu'in. Khatana akhiya as-saghiru qabla usbu'in. Adik laki-lakiku telah sunat pekan lalu. Oke, selanjutnya. Al-fi'lu tsaminu wasittun. Al-fi'lu tsaminu wasittun, fi'il yang ke-68.
khadama, khadama untuk laki-laki, khadamat, khadamat untuk perempuan, dia telah melayani. Yakhdimu, yakhdimu untuk laki-laki, takhdimu, takhdimu untuk perempuan, dia sedang atau akan melayani. Ikhdim, ikhdim untuk laki-laki, ikhdimi, ikhdimi untuk perempuan, layanilah. La takhdim, la takhdim untuk laki-laki, la takhdimi, la takhdimi untuk perempuan, janganlah kamu melayani. Khadama yakhdimu melayani ya teman-teman, makanya dalam bahasa Arab ada khadimun, artinya pelayan, khadimun pelayan. Termasuk juga julukan untuk Raja Arab adalah Khadimul Haramain. Ya, Raja Arab Saudi adalah Khadimul Haramain, pelayan dua kota suci, Makkah wal Madinah. Oke, kita baca contoh-contohnya. Al-mithalul awwal, khadama Yasirun abawaihi fi hayatihima. Khadama Yasirun abawaihi fi hayatihima. Yasir telah melayani abawaihi, kedua orang tuanya, fi hayatihima, ada kehidupan mereka berdua, atau maksudnya selama mereka hidup. Al-mithalul tsani, ini perintah untuk saudari kita, bibi kita, ibu kita, dan seterusnya. Maka kita katakan, ikhdimi zaujaki, innahu jannatuki wa naruki. Ikhdimi zaujaki, layanilah suamimu. Innahu jannatuki wa naruki, sesungguhnya dialah surgamu dan nerakamu. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-mar'atu idza sallat khamsaha, seorang wanita apabila telah salat 5 waktunya, wa shamat syahraha, dan telah puasa pada bulan Ramadannya, wa ahsanat farjaha, dan telah menjaga kemaluannya untuk tidak berzina, wa ata'at ba'laha, dan mentaati suaminya, fatadkhul min ayyi abwabil jannati sya'at, maka masuklah dari pintu-pintu surga yang dia kehendaki. Kira-kira bagi perempuan mudah tidak mentaati suami? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke, selanjutnya. Al-fi'lu tasi'u wasittun. Al-fi'lu tasi'u wasittun. Kharaja. Kharaja untuk laki-laki. Kharajat. Kharajat untuk perempuan. Dia telah keluar. Yakhruju. Yakhruju untuk laki-laki. Takhruju. Takhruju untuk perempuan, dia sedang atau akan keluar. Ukhruj. Ukhruj untuk laki-laki. Ukhruji. Ukhruji untuk perempuan, keluarlah. La takhruj. La takhruj untuk laki-laki. La takhruji. La takhruji untuk perempuan, janganlah kamu keluar. Al-mithalul awwal, kharajat tabibu minal mustashfa. Kharajat tabibu minal mustashfa. Pak dokter telah keluar minal mustashfa, dari rumah sakit. Al-mithalul tsani, ini kita katakan juga kepada istri kita atau saudari kita dan seterusnya. La takhruji minal baiti illa wa ma'aki hajatun. La takhruji minal baiti, janganlah kamu keluar dari rumah, illa wa ma'aki hajatun, kecuali kamu ada keperluan. Ya, kecuali ada hajah, kebutuhan, keperluan. Oke. Dan yang terakhir, al-fi'lus sab'un. Al-fi'lus sab'un, fi'il yang ke-70. Kharaqa. Kharaqa untuk laki-laki. Kharaqat. Kharaqat untuk perempuan, dia telah melubangi. Yakhriku. Yakhriku untuk laki-laki. Takhriku. Takhriku untuk perempuan, dia sedang atau akan melubangi. Ikhriqa. Ikhriqa untuk laki-laki. Ikhriki. Ikhriki untuk perempuan, lubangilah. La takhriqa. La takhriq untuk laki-laki. La takhriki. La takhriki untuk perempuan, janganlah kamu melubangi. Kharaqa yakhriku, melubangi ya teman-teman. Al-mithalul awwal, kita tanya misalnya kepada orang-orang, man kharaqa hadzal qirtasa? Man kharaqa hadzal qirtas? Siapa yang telah melubangi kertas ini?
Nah, di sini kenapa pakai warna merah man kharaqa? Karena man di sini umum ya teman-teman, mencakup laki-laki dan perempuan. Al-mithalus tsani, contohnya kita perintah ikhriq tilkal lauhata. Ikhriq tilkal lauhata. Lubangilah papan itu. Lubangilah papan itu. Lauhah bisa diterjemahkan papan ya teman-teman. Karena Allah Ta'ala berfirman, Zati alwahi wa dusur. Ketika mensifati kapalnya Nabi Nuh, Allah Ta'ala berfirman, Zati alwahi wa dusur, yang terbuat dari papan-papan dan paku-paku. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan alal musyahadah. Semoga Allah balas antum dengan kebaikan karena sudah menonton. Bagi teman-teman yang ingin menulis contoh lainnya atau ingin bertanya, silahkan tulis di kolom komentar. Barakallahu fiikum.